Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Agustus 2024. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Demo tolak RUU Pilkada HMI Tual Maluku Tenggara, hentikan politik dinasti. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Tual Maluku Tenggara menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak revisi Undang-Undang atau RUU Pemilihan Kepala Daerah Pilkada di depan kantor DPD Tual Jalan Soekarno-Hatta. Pantauan tribunambon.com pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 4 sore hari, aksi unjuk rasa ditandai dengan pembakaran ban dan blokade Jalan Soekarno-Hatta, sehingga pengendara yang lewat dialihkan oleh puluhan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di kawasan tersebut. Tuntutan yang dikumandangkan mereka yakni menuntut pemerintah dan DPR RI segera membatalkan revisi RUU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Rio Aditirto Maswatu, Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, mengatakan pemerintah harusnya menghentikan segala upaya yang dilakukan untuk melegalkan politik dinasti. Selain itu, HMI Tual Marra juga menuntut Presiden dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, dan mereka mendesak pemerintah juga DPR RI untuk mematuhi dua putusan penting dari Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 60/PU Strap XXII garing 2024 dan putusan nomor 70 garing PUU Strap XXII garing 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024. HMI juga menolak dengan tegas segala upaya revisi Undang-Undang Pilkada yang berpotensi melemahkan sistem demokrasi di Indonesia. Mereka mengatakan ini bukan hanya soal hukum tapi juga soal masa depan demokrasi di Indonesia. Terkait dengan penyelenggaraan undang-undang undang-undang PUU terkait putusan Mahkamah Konstitusi sama undang-undang baru yang dikeluarkan oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pada saat ini kami dari Universitas Islam dari pusat terjun kepada cabang-cabang jajaran untuk sejalan untuk membatalkan dari putusan DPRD Republik Indonesia. Puluhan ibu-ibu ikut kompetisi memasak pakai kompor induksi. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar kompetisi memasak dengan menggunakan kompor induksi. Kompetisi berlangsung di Ambon City Center, ACC Jalan Walter Mungusidi, Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penjabat Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Maluku, Nita bin Umar, mengatakan kegiatan ini menjadi penting agar dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan kompor induksi. Mengingat penggunaan kompor induksi sangat efisien saat memasak karena tidak menggunakan api secara langsung. Kemudian makanan yang diolah pun bisa lebih cepat matang serta kompornya mudah dibersihkan. Penggunaan kompor listrik juga aman tanpa ada rasa khawatir. Tidak seperti kompor gas yang membuat kebanyakan orang takut menggunakan. Dia berharap melalui kegiatan ini bisa menjadi momen edukasi untuk semua ibu-ibu agar lebih baik menggunakan kompor induksi. Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhulola,
mengaku kegiatan serupa kerap digelar setiap tahun. Ini sebagai bentuk sosialisasi penggunaan kompor induksi kepada masyarakat. Jumlah pelanggan untuk kompor induksi di Maluku sendiri lanjutnya kini sudah mencapai 450.000 orang. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di lokasi kegiatan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan pembukaan seremoni dan dilanjutkan dengan perlombaan memasak yang diikuti sejumlah ibu-ibu dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan PKK, dalaman wanita, dan juga lainnya. Mereka hanya diberi waktu 25 menit untuk memasak nasi goreng dengan disajikan secara menarik. Induksi ini dia sangat efisien dalam arti apa? Pertama, kalau dalam keadaan memasak tidak ada api. Yang kedua, dia sangat efisien dalam membuat makanan disajikan dengan cepat. Yang ketiga, setelah penyajian pemakaian mudah dibersihkan. Sehingga dengan adanya perkembangan zaman, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Sekarang kita melihat ada kompor gas, tapi kebanyakan ada orang yang takut menggunakan gas. Jadi mungkin dengan adanya acara pada sore hari ini yang diprakasai oleh PLN Maluku dan Maluku Utara, beta sangat berharap dan sangat mensyukuri dan sangat menginspirasi acara ini. Sehingga mungkin pada acara ini yang diikuti oleh semua ibu-ibu dalam acara lomba masak ini, terutama ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Dharma Wanita beserta ibu-ibu dari PLN, beta mengharap dengan adanya ini ibu-ibu menyadari bahwa akan efisiennya menggunakan produk ini. Ya, pertama, sosialisasi ini sudah kita lakukan beberapa tahun, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Provinsi tadi. Kita lakukan ini sejak tahun 2022 dan setiap tahun itu beberapa kali kami lakukan. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, penggunaan dari sosisialisasi itu, penggunaan sekitar kalau kita hitung dengan jumlah pelanggan di Provinsi Maluku itu sekitar 450.000. Jadi itu sekitar hampir 5% sudah menggunakan ini. Walaupun presentasi sangat kecil, namun untuk daerah Maluku yang kepulauan tentunya ini sudah langkah maju yang luar biasa. Kadin Maluku menggelar Rapimprov dan Forum Bisnis. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Maluku menggelar rapat pimpinan provinsi atau Rapimprov dan Forum Bisnis di Santika Hotel Premier Ambon. Usai pembukaan kegiatan, Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, Samlatu Konsina, mengatakan kehadiran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Dia berharap sinergitas dengan pemerintah daerah harus berjalan selaras. Untuk itu, melalui Rapimprov, pihaknya mengadakan dua agenda sekaligus, yakni pameran UMKM dan forum bisnis. Dan Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsyad Rashid, menjelaskan Kadin Provinsi Maluku dapat berperan untuk beberapa hal, seperti mengoptimalkan program inklusif closed loop dan hilirisasi pada industri perikanan Maluku. Kemudian menjadi garda terdepan mendorong investasi Provinsi Maluku. Bersama dengan pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang menunjang potensi daerah. Kadin itu kan mitra strategis pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 187 bahwa Kadin adalah organisasi pengusaha Indonesia, di mana Kadin menaungi bukan saja sebagai organisasi pengusaha elit, tapi juga bersinergi dengan teman-teman UMKM untuk naik kelas. Yang kedua, tentu agenda terpenting hari ini adalah forum bisnis. Forum bisnis ini kita berharap dalam diskusinya nanti itu melahirkan rekomendasi-rekomendasi hambatan-hambatan apa saja sih selama ini yang terjadi sehingga investasi di Maluku itu tidak bisa masuk.
atau dia masuk tapi tidak kemudian berkelanjutan. Bagaimana Kadin Provinsi bisa bekerja sama dengan calon nanti ke depan, yaitu gubernur daripada Maluku sendiri ke depannya, dan demikian supaya apa bisa kencang jalannya. Karena kalau tidak ada kolaborasi, apalagi itu, dan kolaborasi harus inklusif, tidak akan maju. Kapan lagi? Tribunal meski diguyur hujan, 450 peserta antusias ikut SBAM Fun Run 2024. Ratusan peserta mengikuti Swiss Bell Hotel Ambon SBAM Fun Run 2024, Sabtu 24 Agustus 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Para peserta yang tiba langsung sementara registrasi ulang di meja panitia. Adapun Fun Run 2024 ini diikuti lebih dari 400 peserta. Rintik hujan yang turun tak menurunkan semangat para peserta untuk siap berlari. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa melakukan pemanasan dan peregangan kaki dengan iringan lagu yang dilantunkan penyanyi Ambon Linda Nusi. Para peserta akan start dari depan gedung Swiss Bell Hotel Ambon dengan rute dari Swiss Bell Hotel, kemudian ke Jalan Benteng Kapaha, Jalan Patimura, dilanjutkan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Ponegoro, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Dr. Tamaela. Kemudian melanjut ke Jalan Dr. Siwabesi, Jalan Sultan Babula, kemudian ke Jalan Aipati dan Jalan Slamet Riyadi. Selanjutnya, rombongan ke Jalan DI Panjaitan, Jalan Patimura, Jalan Rijali, kemudian ke Jalan Kakiali dan finish di Swiss Bell Hotel Ambon. General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Iketut Gunarta dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak, termasuk para sponsor yang ikut mendukung terlaksana SBAM Fun Run 2024. Dikatakan pelaksanaan Fun Run ini merupakan kali ketiga yang digelar Swiss Bell Hotel Ambon. Dirinya berharap para peserta bisa bersenang-senang lantaran setelah finish ada banyak hadiah door prize. Tepat pukul 7, para peserta berlari meninggalkan garis start. Meski hujan deras, tiang tiba-tiba mengguyur, namun sejumlah peserta berhasil mencapai garis finish kurang dari 30 menit. Medali tanda penghargaan pun dikalungkan kepada para peserta yang berhasil finish. Acara pun dilanjutkan dengan pembacaan undian door prize. Persiapan kita pelaksanaan Fun Run hari ini. Fun Run hari ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga Swiss Bell Ambon lakukan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sesuai judul ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, fun, let's have fun dan berolahraga gitu. Jadi kita sehat dan fun. Bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBAM Fun Run 2024 sukses digelar. Gunarta harap Swiss Bell Hotel Ambon makin lekat di hati masyarakat. Swiss Bell Hotel Ambon sukses menggelar SBAM Fun Run untuk ketiga kalinya pada Sabtu 24 Agustus 2024. General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Iketut Gunarta dalam konferensi persnya mengaku antusias peserta Fun Run kali ini, bahkan antusias peserta melebihi ekspektasi. Dari sebelumnya 300 peserta membludak hingga 450 peserta. Guyuran hujan tak jadi penghalang, bahkan para peserta makin bersemangat. Sebab itu Gunarta berjanji
akan membuat Fun Run tahun 2025 lebih meriah lagi. Oleh sebab itu, Swiss Bell Hotel Ambon akan gencar membuat inovasi dan juga meningkatkan pelayanan. Harapannya sederhana, Swiss Bell Hotel Ambon makin dicintai dan melekat di hati masyarakat. Untuk diketahui sebelumnya, ratusan peserta mengikuti Swiss Bell Hotel Ambon SBAM Fun Run 2024 pada Sabtu 24 Agustus. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, para peserta yang tiba langsung sementara registrasi ulang di meja panitia. Adapun Fun Run 2024 ini diikuti lebih dari 400 peserta. Rintik hujan yang turun tak menurunkan semangat para peserta untuk siap berlari. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa melakukan pemanasan dan perenggangan kaki dengan iringan lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Ambon Linda Nusi. Para peserta start dari depan gedung Swiss Bell Hotel Ambon, kemudian dilanjutkan ke Jalan Menteng Kapaha, Jalan Patimura, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ke Jalan Ponegoro, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Tamaela. Selanjutnya ke Jalan Dr. Siwabesi, menuju Jalan Sultan Babula, selanjutnya ke Jalan Aipati, Jalan Slamet Riyadi, dan Jalan DI Panjaitan. Kemudian dilanjutkan ke Jalan Patimura, Jalan Rijali, Jalan Kakiali, dan finish di Swiss Bell Hotel Ambon. Tepat pukul 7, para peserta berlari meninggalkan garis start. Meski hujan deras tiba-tiba mengguyur, namun sejumlah peserta berhasil mencapai garis finish kurang dari 30 menit. Medali tanda penghargaan pun dikalungkan kepada para peserta yang berhasil finish. Acara pun dilanjutkan dengan pembacaan undian door prize. Jangkau negeri di Pegunungan, Saubao janji sediakan infrastruktur jalan hingga sekolah. Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Saubao memenuhi janjinya untuk mengunjungi negeri Kaloa di Pegunungan Seram Utara. Pasalnya kunjungan kali ini merupakan kunjungan pemerintah daerah yang kedua setelah 34 tahun kunjungan pertama Bupati Kabupaten Maluku Tengah 34 tahun lalu. Kunjungan Saubao didampingi sejumlah kepala dinas, antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR. Kehadiran mereka untuk melihat langsung kondisi akses dari kota kecamatan menuju negeri Kaloa yang berada di kawasan kaki Gunung Manusela. Saubao mengatakan perjalanan kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya gagal karena terhambat rusaknya akses jalan menuju Kaloa. Namun pada tanggal 22 Agustus kemarin dirinya langsung memerintahkan sejumlah kepala dinas untuk menemaninya menerobos masuk hutan menuju negeri Kaloa dengan menempuh 4 jam perjalanan. Dalam kunjungan itu, penjabat bupati dan rombongan disambut pemerintah negeri Kaloa dan senyum bahagia siswa-siswi SD Negeri 344 Maluku Tengah. Di hadapan kepala desa dan seluruh elemen masyarakat Kaloa, Saubao berkomitmen akan membangun infrastruktur jalan, jembatan, puskesmas pembantu, dan sekolah di negeri Pegunungan Seram Utara itu. Tak hanya negeri Kaloa, penjabat bupati juga berjanji akan memfasilitasi anak-anak asli dari 5 negeri pegunungan yaitu negeri Kaloa, Elemata, Hatuolo, Maraina, dan Manusela sebagai tenaga honorer baik untuk guru maupun kesehatan dan sesuai disiplin ilmu mereka. Dinas Pendidikan juga bakal mengalokasikan anggaran untuk program bantuan internet sekolah, penambahan ruang kelas, dan pembangunan perpustakaan di beberapa sekolah di kawasan tersebut. Saubao juga menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan menuju Kaloa menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain itu, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Balai Jalan Nasional untuk nantinya melaksanakan pembangunan jalan lintas pegunungan sepanjang 5 km menuju Kaloa. Diharapkan dengan rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, akses warga dari 5 negeri tersebut ke kecamatan terdekat maupun ibu kota kabupaten akan semakin mudah.
Menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur ini sebenarnya telah lama dirancang sejak dirinya masih menjabat sebagai sekretaris daerah. Soba mengakui bahwa pembangunan jalan dan jembatan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga akan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan itu akan dibangun secara bertahap. Diinformasikan juga bahwa kehadiran Bupati dan rombongan didampingi Camat Wahai dan Ramil dan Kapolsek Seram Utara, serta Kepala Pemerintah Negeri Kalowa, Elemata Hatuwolo, Maraina, dan Manusela. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Agustus 2024. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatola. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.